Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alarik Al-Mubarak Marsendo, NPM ke-22.412.033, kelas AKT 22 bukaan diafragma. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait bagaimana pendaftaran NPWP, definisi subjek pajak, dan objek pajak. Yang pertama, cara pendaftaran NPWP. Pendaftaran NPWP diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 04 PJ 2020 tentang tata cara pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Proses pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara offline melalui kantor pelayanan pajak KPP terdekat atau secara online melalui aplikasi DJP online. Langkah-langkah pendaftaran secara umum dimulai dengan mengakses sistem DJP online atau mengunjungi KPP. Diikuti dengan pengisian formulir pendaftaran yang berisi data pribadi atau badan, pelampiran dokumen yang dipersyaratkan, verifikasi oleh petugas pajak yang biasanya memakan waktu 1 hingga 3 hari kerja, serta penerbitan NPWP dan kartu NPWP fisik atau elektronik. Berikutnya, subjek pajak. Subjek pajak didefinisikan sebagai orang atau badan yang memiliki berdasarkan undang-undang. Konsep ini tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang PPH yang menyatakan bahwa subjek pajak meliputi orang pribadi, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri, dengan kewajiban untuk melaporkan penghasilan dan membayar pajak sesuai ketentuan. Dalam perspektif akademis, subjek pajak merupakan entitas hukum atau individu yang menjadi pusat tanggung jawab fiskal, memastikan bahwa sistem perpajakan dapat diterapkan secara adil dan efektif terhadap semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Yang terakhir, objek pajak. Objek pajak merujuk pada hal-hal yang dikenai pajak, yaitu penghasilan atau keuntungan yang diperoleh subjek pajak. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang PPH, objek pajak mencakup penghasilan dari pekerjaan, usaha, modal, atau harta benda lainnya. Selain itu, objek pajak juga meliputi keuntungan dari pengalihan harta, seperti penjualan tanah atau bangunan, serta penghasilan dari luar negeri yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri. Objek pajak tidak terbatas pada penghasilan moneter saja, tetapi juga meliputi nilai ekonomis dari transaksi tertentu. Konsep ini penting dalam analisis perpajakan karena menentukan ruang lingkup pajak yang dikenakan, memungkinkan klasifikasi penghasilan menjadi yang kena pajak atau tidak kena pajak. Dalam teori ekonomi, objek pajak berfungsi sebagai basis untuk menghitung beban fiskal yang harus seimbang antara keadilan dan efisiensi.